kalian semua yang bilang kalau Doni Salmanan ini Robin Hood, saya tuh nggak habis pikir. Otak kalian itu di mana? Di mana? Oke, berbagi itu satu hal, tapi kalau didapetin uangnya dari satu cara yang haram, ini tetap nggak halal. Dia itu ikhlas kalau hartanya hilang. Tanda serunya ada 5, paham lu Darko, tanda tanya. Doni Salmanan perjuangannya seperti Sunan Kalijaga. Gimana kalau orang-orang yang ini juga ditangkepin, tapi terus disekolahin, tapi sekolahnya yang bener, karena sekolahnya tampak tidak berguna buat otaknya. Sini, fans-fansnya Doni Salmanan, yuk ngumpul di sini. Halo, saya udahlah nggak usah pakai opening lagi, ini malah ini bikin saya gregetan lagi. Bukan Doni Salmanannya, tapi kalian semua yang bilang kalau Doni Salmanan ini Robin Hood, saya tuh nggak habis pikir. Otak kalian itu di mana? Di mana? Ini nggak ngomongin masalah pendidikan, ini ngomongin masalah mindset. Kalian ini bener-bener, kalau saya udah bingung jelasinnya. Ini ada komentar di akun YouTube saya. Nah, ini saya baca dulu dari komentar akun YouTube saya ya. Di sini nih ditulis nih, dari Ricky Nugra 152. Oke, kalau dilihat dari fotonya, ini sebenarnya orang yang udah cukup umur. Ricky, ini kalau kamu nonton nih ya. Kamu di sini menulis, yang pasti semua sirik dengan kekayaan Doni Salmanan. Umur segitu bisa sampai sukses. Kenapa asetnya disita sama negara, sedangkan negara dirugikan apa oleh Kang Doni Salmanan? Cari pansos semuanya. Saya nggak marah dituduh pansos. Saya nggak marah dituduh sirik. Tapi saya khawatir dengan kejiwaanmu dan mindsetmu, dan kamu mewakili generasi Indonesia yang sekian banyak. Saya nggak habis pikir kok bisa kamu berpikir menghilangkan logika dan fakta bahwa Doni Salmanan ini merampok uang orang. Oke, ini akan dibuktikan. Dan kalaupun dia tersangka, saya berani bilang seperti ini karena polisi sudah menyangkakan itu tadi. Dan dia sudah mengakui sebagai afiliator itu. Dan dia mengambil keuntungan artinya dari setiap kekalahan. Jika ini berhasil dibuktikan, maka dia itu ngambil uang dari orang lain tanpa dia ketahui. Ya, saya katakan jika ini berhasil dibuktikan, itu yang dia lakukan. Oke, berarti kan belum terbukti. Ya artinya juga omongan kamu juga salah. Dan ini ternyata dia nggak sendiri. Ada di sini Rena. Oke, di sini ngomong, Doni Masya Allah selalu berbagi, banyak yang mendoakan. Oke. Berbagi itu satu hal, tapi kalau didapetin uangnya dari satu cara yang haram, ini tetap nggak halal. Ini kalian menerimanya pun itu nggak barokah. Ini sesuatu yang, coba logika kalian di mana? Please, ini nggak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi. Mau lulusan SD pun, kalau kalian tahu mana yang benar, salah-salah, kalian akan tahu bahwa itu cara pikir yang menyesatkan. Lalu ada ini, dari Karen Turahan. Jangan seuzon Bang Dani. Allah SWT sang pencipta kalian maha pemaaf. Kok seuzon Bang Dani yang namanya kena kasus? Ya jelas tulus dari hatinya meminta maaf, benci menghujat, zolim maupun ya jangan seperti itu. Masalahnya ini nggak kayak orang minta maaf. Ini kayak orang yang dia disuruh minta maaf, ya sudah dia minta maaf aja. Coba nonton video saya yang sebelumnya. Nah, ada lagi dari Bang Tampan. Ini pakai huruf kapital, jadi bayangkan ya kira-kira dia ini ngomongnya seperti apa. Dia itu ikhlas kalau hartanya hilang. Tanda serunya ada 5, paham lu Darko, tanda tanya. Kembali, saya nggak marah dikatain seperti ini. Saya marah karena saya satu bangsa, satu negara dengan orang seperti kamu. Itu yang membuat saya pusing. Nah, lalu dari Senyum Itu Sehat, oke? Ini saya suka nih nama channelnya. Si Doni itu pintar trading bener, tapi dia pilih jalur afiliator paling cepat kaya. Mungkin dia agak yakin om, sekalipun aset habis, tetap bisa hidup dengan main trading. Modal HP Android bisa trading kapan aja, di mana saja, makanya kalem banget. Dan itu ciri khasnya dari dulu, model alus on. Hidup seperti parkir titipan motor, datang dan pergi motornya. Ya, dia sudah mengaku kalau dia itu nggak bisa dan nggak trading. Kalian dengarkan kepolisian, jangan dengarkan saya. Cari beritanya, sudah tersebar di mana-mana. Dia pura-pura trading. Makanya jangan cuma nonton Denny Darko channel aja. Nonton juga channel Divisi Humas Polri, Insert Live atau apapun yang memberitakan tentang yang ya dia waktu itu ngomong apa dan rilis polisian seperti apa. Lalu GT Crazy. Doni Salmanan perjuangannya seperti Sunan Kalijaga. Nggak ngerti deh
kalian ini mikir seperti apa sih? Dan ini tadi ada news project mau tekar. Kalau menurut saya bukan keanehan, tapi memiliki jiwa perasa bahwa semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah SWT, termasuk jiwa kita yang akan kembali menuju kematian. Untuk kalian ini kenapa sih cuman melihat namanya Doni Salmanan, oke? Terus bagi-bagi duit, terus kalian membawakan kata-kata berbingkai agama atas kejahatan yang dilakukan oleh orang ini gitu loh. Ini satu hal yang saya nggak mengerti dan saya gagal paham. Nih, kalau ini belum, oke, siapkan mental kalian semua. Saya akan bacakan dan tunjukkan di TikTok lebih rame lagi. Ini dari Robin Hood. Nah, jadi kalau kita ketik Doni Salmanan Robin Hood, tadi Sunan Kalijaga, sekarang Robin Hood. Yuk kita akan lihat. Beliau mendapatkan sesuatu, tidak lupa dia membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di zaman sekarang ini memang lagi serba sulit, apalagi dengan belum pulihnya. Ya ini Abah Deden Haredang. Sok mangga mau ngomong seperti apa, tapi dia kayaknya nggak melihat berita yang lainnya. Dan yang pasti keluarganya ini belum terpapar oleh kerugian yang dialami orang-orang yang akhirnya terjebak di binary option ini tadi. Kita lihat yang lain. Mardi Sadayana, sehat. Berita terkini yang sedang ramai diperbincangkan perihal Doni Salmanan. Yang satu pendapat sama saya, berarti mungkin dia bisa berpikir jernih lah. Menurut saya dia itu seperti Robin Hood. Dia mengambil uang-uang yang bermain judi. Binary option itu anggaplah judi. Tapi kenapa di pemerintahan kita sekarang Hai Syaka Rano Kapiter. Maksudnya apa gitu loh, ini saya pikir ya. Oke, dia dianggap Robin Hood karena mengambil orang yang berjudi. Terus kemudian dia mengimplikasikan bahwa kenapa pemerintah mengizinkan. Yang pertama, pemerintah sudah mengatakan bahwa ini ilegal. Jadi orang yang berjudi itu langsung ke situs luar negeri, oke? Jadi kalau orang ini berjudi, itu Binomo tuh nggak ada kantornya di Indonesia. Quotex juga tidak ada. Artinya dia ini membutuhkan orang-orang seperti Doni Salmanan, Indra Kents, agar mereka percaya bahwa apa yang dilakukan ini berhasil. Dan ingat, orang-orang yang akhirnya menanamkan ini tadi, itu tidak tahu kalau ini adalah perjudian. Oke, jadi kalau dibilang bahwa uangnya diambil dari perjudian, mereka satu tidak tahu kalau itu perjudian, dan orang-orang ini, afiliator, itu sengaja menyembunyikan kalau itu perjudian. Kedua, itu ilegal dan tidak di Indonesia. Ketiga, ngambil uang dimanapun itu bukan terus jadi Robin Hood, itu tetap aja ngerampok. Itu ngambil maling. Oke, yuk kita lihat yang berikutnya lagi. Dia lagi bagi-bagiin uang nih. Oke, masalah bagi-bagi uang, kalau menurut saya bukan karena dia itu dermawan. Oke, sini fans-fansnya Doni Salmanan, yuk ngumpul di sini, upload di TikTok kalau berani. Saya berani berhadapan dengan kalian semua. Dia ini terinspirasi oleh Baim Wong. Kalau bagi-bagi duit, kontennya disukai, ditonton banyak orang, orang lebih tertarik, kasih link afiliasi, diklik, langsung ikut. Jadi apa? Ngemaling lagi duitnya orang-orang ini tadi. Kalian ngerti nggak sih? Manusia giat bekerja kuat, tidak peduli ringan dan Oke, saya bacakan ya di sini tulisannya. Mengapa orang baik seperti Doni Salmanan dimiskinkan ya? Oke, padahal dia sudah banyak membantu orang yang membutuhkan. Oke, ambil sisi positifnya dari Doni Salmanan yang membantu banyak orang di umur yang masih muda. Nih loh, kegagalan atau jadi false of thinking dari generasi kalian ini adalah kalian ini tuh gampang. Ada satu konteks dijajarkan dengan konteks yang lalu, di framing membentuk konteks yang sesuai dengan kepercayaan kalian. Saya nggak pernah mengerti bagaimana kalian berpikir dengan cara seperti ini. Dan endingnya saat itu tidak bekerja, kalian bilang ambil baiknya saja. Brand-brand dan artis berangkat ke Paris Fashion Week mempromosikan produk Indonesia. Terbukti kalau ternyata mereka ini tidak dijelaskan oleh para penyelenggara yang ada di Indonesia dan membawa, terus mereka menggabungkan Paris Fashion Week ke situ, ternyata itu salah. Terus orang-orang dengan entengnya bilang, ya udahlah, ambil positifnya, paling nggak kan produk Indonesia ada di sana. Ya tetap aja ini sesuatu yang harus dibenerin dulu sebelum kita melakukan sesuatu yang baik. Kita ke konten berikutnya. Oke, ada tulisan tetap respect. Berikutnya, Robin Hood Indonesia.
Doni Salmanan emang salah sih, tapi beliau ngambil duit orang dari kalangan menengah ke atas yang suka berjudi untuk diberikan ke orang miskin. Saya salut bro, semangat yang kuat Bang Doni Salmanan, doa terbaik buatmu. Gimana kalau orang-orang yang ini juga ditangkepin, tapi terus disekolahin, tapi sekolahnya yang bener, karena sekolahnya tampak tidak berguna buat otaknya. Sampai jatuh. Yuk kita lihat yang lainnya. Belum tentu ada yang seperti dia, ambil sisi positifnya, beliau orang baik yang dermawan. Nah, kalau itu belum cukup, yuk kita akan baca komen-komennya. Saya sampai belum bikin konten sama sekali dari tadi. Nah, kita yang pertama nih, dari Abah Deden Haredang. Kita baca komennya. Salam dari Flores Om, dari G Gaming. Walaupun kami nggak dapat uang dari Bang Doni Salmanan, tapi kami salut sama dia Bang. Dia orang baik. Lalu dari Baby, kawal Kang Doni sampai pulang dan gak ditahan polisi. Mana mungkin? Lalu uang 6767. Penolong yang susah di saat PPKM. Doni Salmanan semoga makin sukses ke depannya. Nah, kita lihat aja. Insya Allah Doni bisa cepat bebas, dia orang baik. Sehat selalu dan urusannya cepat selesai. Salam dan doa dari kami warga Subang. Oke, kita lihat dari yang lainnya. Aku menyebutnya Robin Hood Indonesia. Yuk kita baca komentarnya. Oke. Doni itu dapat duit member dari yang join grup VIP Telegram per bulan. Member wajib bayar minimal 300.000 hingga 1 juta tergantung paket yang diambil. Orang dia sudah ngaku dia afiliator. Lagu apa lagi ini? Ada tulisan dari manusia biasa, padahal Doni tidak merugikan negara, tapi langsung disita. Giliran korupsi langsung ditutupi. Indonesia tercinta, NKRI harga nego. Ini yang saya takutkan, saat Doni dengan citranya terus dianggap sebagai orang baik. Saya sudah ramalkan dan memang ini yang terus kemudian terjadi. Dianggap sopan, ada hubungannya dengan agama, dan terus kemudian karena bagi-bagi. Please, yuk kita sama-sama waras lagi. Kita lihat baik-baik ini tentang apa. Dan ini menarik, saat Doni Salmanan di sini dibandingkan dengan koruptor. Kenapa kok koruptor dibiarkan dan sebagainya? Saya akan bahas lagi, tapi nggak di konten ini. Kita akan moving langsung ke konten berikutnya. Tadi mohon maaf, saya nggak jadi bikin konten. Demi Allah tadi nih mau bikin konten, tapi saya emosi dengan membaca ini dan membaca berita dan komentar kalian yang nggak masuk akal itu tadi. Banget. Jadi kalau menurut saya, yuk kita langsung akan menuju ke konten berikutnya. Yang masih mau nonton yang pendukung Doni Salmanan, daripada ngabisin paket data dan malah sakit hati, ya jangan nonton. Tapi kalau mau pinter, yuk kita nonton konten yang berikut setelah konten yang ini.